kembali kepada vaksinasi. Terlepas dari persoalan, ya, orang-orang yang membuktikan atau tidak membuktikan tetapi dengan intelektual atau egoisme yang tidak mau melakukan vaksinasi, dalam konteks ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Tetapi alangkah baiknya kita di dalam melakukan segala sesuatu itu dengan pemikiran yang totalitas. Bukankah ada sesuatu yang luar biasa ketika BPOM, ya, Badan Pengawas Obat, ya, dan Minuman, ya, di Republik ini sudah memberikan rekomendasinya bahwa, ya, vaksin Sinovac ini hukumnya sudah melalui uji klinis 3 kali dan dinyatakan aman. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa vaksinasi ini adalah tayyib, ya, menurut BPOM dan menurut MUI hukumnya halal dan hukumnya tahir, hukumnya suci. Kalau lembaga ijtihad, representasi daripada lembaga ijtihad yang kenal sebagai salah satu sumber hukum Islam di dalam Islam. Nah, para pemirsa, saya tidak ingin menggurui bagi pemirsa yang belum banyak memahami. Hukum Islam itu yang tertinggi adalah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Ya, yang ketiga adalah ijma ulama. Tetapi bila ini tidak, maka ada hukum, sumber hukum yang keempat yang disebut dengan ijtihad. Dan Nabi sendiri memuji ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ketika ingin menjadi gubernur di Yaman. Ditanya, ya Mu'adz, kau akan menutupkan hukum dengan apa? Mu'adz menjawab dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak memberikan secara tekstual, aku menjawabnya dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak kau jumpai perkataanku, maka fa'ajtahidu ya Rasulullah. Aku melakukan ijtihad. Jadi para pemirsa, ijtihad adalah salah satu model yang memberikan kesempatan, Islam memberikan kesempatan kepada umatnya, bagi ahlinya untuk menggali hukum. Jadi dengan pintu ijtihad ini, apabila ada masalah-masalah hukum yang timbul di masyarakat, maka dilihat Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran secara tekstual, dilihat di dalam hadis. Kalau tidak ada teksnya di dalam hadis tentang yang diatur, maka dilihat ijma ulama. Adakah para sahabat memberikan rumusan jalan keluar? Kalau tidak, maka perlu dilakukan ijtihad. Dulu ijtihad dilakukan oleh perorangan. Masyhur kita lihat 4 imam mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i bin Idris, Imam Ahmad ibnu Hambal adalah orang yang melakukan ijtihad perorangan. Nah, sekarang ini tidak mungkin dilakukan oleh perorangan dari lantaran masalah yang begitu luar biasa berkembang. Maka Majelis Ulama Indonesia adalah personifikasi. Majelis Ulama Indonesia adalah representasi dari sebuah lembaga yang duduk ulama, saintis, ya, ahli, pakar-pakar kumpul semua. Ketika membicarakan tentang vaksin, maka dokter, ahli biologi, ahli kimia, semua ahli duduk bersama para ulama. Kesimpulannya bahwa tidak ada anasir, tidak ada indikasi bahwa di dalam Sinovac itu hal-hal yang sifatnya diharamkan. Berarti halal, ya, berarti dia suci. Nah, sudah cukup pedoman bagi kita berpedoman, ya, berpegang kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kesucian dan kehalalan. Maka boleh bagi umat Islam untuk melakukan vaksinasi dalam rangka ikhtiar. Karena Allah mengatakan tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali nasib itu, ya, kecuali kaum itu yang melakukan perubahan. Ikhtiar. Jadi konteksnya ikhtiar karena ini termasuk sunnatullah fil kaun. Ya, jadi Allah tidak akan merubah, tapi pada bagian-bagian mana Allah memberikan hak untuk ikhtiar. Nah, berbeda dengan yang lawanannya, yang sunnatullah fil khalq, maka itu tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak yakin, tidak lainnya sebagainya? Maka secara otomatis karena berobat ini dalam hukum Islam tidak, hukumnya tidak wajib, maka sesungguhnya perspektif Islam melihat tidak bisa dipidana.
tidak ada celah untuk mempidanakan seseorang ketika dia tidak mengikuti vaksinasi. Ya, karena menurut hukum Islam itu bagian dari sesuatu yang tidak diwajibkan. Bukankah Allah melalui Rasulnya sudah menjelaskan ada dua pilihan, mau ridho terhadap fakta kenyataan diterima atau dia melakukan perubahan, ya, melakukan dengan berobat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah hukum yang berlaku. Nah, oleh karena itu bagi kaum muslimin, ya, umat Islam di Indonesia, seyogianya kita bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Mari kita ikuti, kita dukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi karena BPOM sudah menyatakan aman. Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan halal dan suci. Adapun kajian-kajian yang menjadi antitesa yang dilakukan oleh pakar, maka berlaku bagi mereka. Ya, berlaku bagi mereka dan silakan saja, dan di dalam hukum Islam tidak wajib untuk melakukan, ya, ikhtiar untuk melakukan vaksinasi atau berobat secara umum dengan catatan bila dia ridho dengan penyakitnya, bila dia ridho dengan tidak ada perubahan walaupun ujungnya beresiko dengan kematian. Nah, jangan menjadi orang yang di tengah-tengah, tidak mau melakukan vaksinasi tetapi dia tidak ridho dengan penyakit dan resiko kematian yang diterima. Maka menjadi orang yang sial, orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak, ya, berdasarkan keilmuan di dalam menentukan nasib. Kalau ada antitesa terhadap yang dinyatakan oleh pemerintah, silakan saja, ya, tetapi jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama menjadi sesuatu yang sudah